Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu yang kita meneruskan bagaimana seorang muslim bisa menjadi penebar cahaya bagi orang lain ya. Nah, kita masih di bagian dakwah ya, mengajak di jalan Allah. Nah, kewajiban seorang muslim bukan hanya mengajak seorang untuk kembali ke jalan Allah ya, melainkan juga mereka harus meluruskan jalan orang-orang yang zalim agar kembali pada kebaikan, yaitu albir, dan kebenaran, yaitu al-haq ya. Jadi bagaimana bukan hanya berbicara taubat, hijrah, betul, itu adalah tentunya kebaikan ya. Tapi bagaimana harus meluruskan agar kembali pada kebaikan dan al-haq. Nah, ini yang mesti kita pahami, karena tentunya bagaimana di zaman milenial ini gitu ya, tentu yang namanya ngaji, tapi kalau hanya sekedar hijrah, taubat tanpa kembali yang hak, kembali pada yang hak ya, maka nuansanya berbeda ya. Nuansanya berbeda. Betul ya. Itu bagaimana dari yang minus menjadi plus ya, negatif menjadi positif ya. Sebagaimana misalnya seseorang nih ya, yang tadinya dia jarang sholat atau bahkan memang meninggalkan sholat sama sekali gitu ya, kemudian dia apakah diajarkan hanya kembali untuk sholat ya, atau misalnya dia sholat lagi gitu ya, gitu. Tanpa sholat itu sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan yang disyariatkan, bagaimana gerakannya, bacaan-bacaannya, kan tidak demikian juga ketika hanya sekedar sholat saja ya gitu. Perlu dia tahu kaifiyat cara sholat yang benar. Nah, begitu pula bukan hanya sekedar hijrah, bukan hanya sekedar taubat, tapi bagaimana memahami hijrah itu dengan benar, melakukannya dengan kaifiyat, dengan benar ya. Jadi
tidak hanya sekedar bicara hijrah, taubat, tapi tidak tahu akan hakikat atau kaifiatnya itu sendiri ya. Karena itu bagi seorang muslim adalah keniscayaan mempelajari, bukan hanya mempelajari asal ya, tapi bagaimana mempelajari syar'inya lebih dalamnya gitu. Bukan hanya mempelajari seputar akar ya, tapi mempelajari bagaimana menjadi dahan, jadi pohon yang kuat menumbuhkan buah-buahnya itu. Sehingga tentunya bukan hanya mempelajari seputar iman, hijrah dan sebagainya, tanpa mempelajari seputar kaifiatnya tadi ya gitu. Karena yang namanya pohon tanpa diserami ilmu, tentunya kalau manusia itu ya tanpa diserami oleh ilmu, kita tanpa diserami oleh ilmu ya, pohon keimanan itu ya, maka tidak akan berbuah gitu. Nah itu ini yang harus kita cermati baik-baik ya. Dan disinilah pentingnya dakwah ya, pentingnya dakwah ya. Banyak dakwah mengajak hijrah, iman, taubat, apalah gitu ya. Tapi kalau dakwah mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid ya, mengajarkan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang tidak disyariatkan, meninggalkan khurafat, takhayul dan sebagainya. Nah ini dakwah seperti itu di era saat ini terasingkan ya gitu. Terasingkan. Lihat saja bagaimana masjid Imam Ahmad bin Hanbal dia, tadi mana itu ya, sampai didesak gitu, sampai di boikot dan sebagainya gitu. Mengajarkan sunnah gitu ya. Nah itu. Sedangkan justru Islam itu harus mengajarkan yang demikian gitu ya. Nah disinilah kita, karena memang keilmuan atau kita keawamannya banyak gitu ya. Nah ini yang dikatakan bahwa masih jauh ya gitu, masih jauh dari keilmuan, sehingga ya maunya ya hal-hal yang berbau kebenaran ya disikirkan. Nah inilah yang harusnya kita pahami dulu ya, seluk-beluknya gitu. Nah ini tentunya peran dakwah itu sangat penting ya gitu. Ya tentu kalau yang namanya dakwah dengan benar ya tidak serampangan lah gitu. Dakwah tidak serampangan, ada kaifiatnya juga dakwah itu. Tidak bisa dengan emosi ya. Gitu ya. Beda seseorang yang tumbuh dewasa dengan kelembutan, dan juga beda orang yang tumbuh dewasa dengan emosi ya. Makanya kalau kita lihat ya di beberapa sekolah atau di beberapa lembaga madrasah ya, ketika diajarkan dengan mereka kelembutan dan metode, itu lebih mengena ya, lebih mengena daripada
gitu ya, diajarkan dengan emosi gitu ya gitu, dimarah-marahin lah gitu, di bentak-bentak lah gitu, iya gitu, atau dengan penjagaan super ketat dan sebagainya gitu ya gitu. beda 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 hasil lah gitu ya. Nah makanya Islam itu tidak mengajarkan dengan emosi ya, tapi bagaimana Nabi juga diajarkan dengan kelembutan, dan Nabi punya metode gitu ya. Begitu juga kan kita kalau sebagai misalnya pengajar gitu ya, kita harus punya metode gitu ya. Kalau kita misalnya deadlock masalah metode ya kita ajarkan dengan kelembutan gitu ya. Biasanya kalau guru yang mengajarkan dengan kelembutan lebih dirindukan gitu ya. Lebih dirindukan oleh murid gitu ya. Bahkan sampai ketika meninggalkannya juga ya, meninggalkan lembaga itu misalnya ditangisi oleh murid ya gitu, ini kemana guru saya, kemana gitu ya, kapan ngajar lagi di sini gitu kan gitu ya. Ya kangen gitu, bukan hanya kangen tapi emang bagaimana ingin terus belajar gitu selama-lamanya kalau bisa gitu. Si anak itu berharap, tapi ya itulah bagaimana sunatullah qudratullah ya, pastilah ada saat-saatnya gitu. Nah kita ajarkan yang terbaik ya gitu, ajarkan yang terbaik dengan metode yang pas ya. Metode itu bukan hanya dalam pikiran kita harus begini dan harus begitu, tapi menyesuaikan dengan siapa yang kita hadapi gitu. Kita banyak kita metode ini, metode itu, program ini, program itu gitu ya. Masalahnya menyesuaikan atau tidak, sesuai atau tidak dengan si murid ya gitu. Milih keabotan gitu ya, berat ya, atau memang masih jauh dari kata itu ya gitu. Jadi kalau di kuliah itu kan kita bicara itu ya bukan solusinya dulu, bukan programnya dulu. Kalau dalam kuliah itu, dalam skripsi aja, dalam skripsi bukan solusi, bukan program gitu ya. Tapi apa? Rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah gitu ya. Jadi yang kita pecahkan itu masalahnya dulu gitu ya. Masalahnya apa aja? Masalahnya apa aja gitu. Bukan kita bicara solusi, program gitu ya. Wah, liar acara gitu ya gitu. Dikasih program sekebak-kebak gitu ya. Ujung-ujungnya berapa yang terlaksana gitu ya. Temukan dulu masalahnya, temukan dulu masalah soal. Jadi saya nih sampai dalam ini ya gitu kan. Karena kan ini kita bicara dakwah nih, harus dalam-dalamnya gitu. Harus dikaji gitu. Jadi kita nggak masuk ke lebih ke sini, nanti saya ingin menekan dulu gitu ya. Bagaimana metodenya gitu. Karena kalau kita langsung dikasih program, acara, solusi gitu ya. Begini dan begini, begini dan begitu gitu ya. Ya bagus kalau misalnya emang kita di tempat, di sekolah atau di lembaga yang memang sudah bagus, lembaga yang elit lah gitu ya. Mungkin ya kena si metode itu insya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya di lembaga yang ya biasa-biasa kecil-kecilan gitu, bahkan anak-anak bangor kese gitu ya. Gitu. Itu nggak akan bisa ya. Yang dulunya sering diajarkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas gitu ya. Begitu masuk ke sekolah yang di situ kan dulunya kan diajarkan kayak gitu kan gitu, diajarkan qul a'udzu birabbin nas, ditahan bisa pasti ditahan, besoknya lagi nggak bisa ditahan lagi si nunnya itu. Kan jadi
nggak selamanya si metode itu emang langsung sampai gitu ya gitu, perlu dengan bertahap gitu ya gitu, dan tidak dengan emosi juga gitu ya. Ini si anak apa nggak masuk nih materi gitu. Nanti ujiannya gimana, PTS-nya gimana, ada gitu ya. Sekarang zaman PTS lagi ya. Nah ini gitu. Jadi temukan dulu masalahnya, baru kita solusinya dapat gitu. Itu juga dalam berdakwah ya gitu. Dalam berdakwah itu kita temukan dulu masalahnya gitu. Ya, berdakwah di masjid ini gitu ya. Nah, acara nang sakit-sakit wae gitu. Dalam kebersihan gitu wae gitu ya. Dalam kebersihan di masjid ini susah gitu ya. Betul. Sanes kayaknya sanes nyepetnya gitu emang. Inilah saya jujur. Saya jujur. Kebersihan dalam masjid ini susah gitu ya gitu. Acara dalam masjid ini susah gitu ya gitu, mengadakan acara. Apa dulu masalahnya ya, bukan kita bicara programnya mau ini itu gitu ya gitu, programnya mau ini itu, wah loba gitu programnya gitu liar masalah gitu gitu ya. Jangan dulu bicara program gitu ya, coba kita ketemukan dulu masalahnya gitu. Nanti program udah jadi, pelaksanaannya ya nggak akan bisa tercapai gitu ya. Cuman 1%, 2% gitu. Karena kita nggak tahu masalahnya apa yang sedang terjadi gitu. Terus aja program gitu, masalahnya nggak dapat ya gitu. Nah ini ya, bagaikan orang yang sakit ya, orang yang sakit langsung dikasih obat ya gitu. Kasih obat tahu-taunya obatnya nggak sesuai gitu, malah nambah parah gitu. Iya, kita harus tahu dulu apa penyakitnya, penyebabnya apa sih sakitnya itu. Baru nanti sudah terbuka apa itu penyebabnya, barulah kita bicara apa obat penyembuhnya. Itu ya gitu ya. Bukan bicara ini si orang ini sakit, kasih aja obat ini liar kan gitu. Temukan dulu, tanya dulu kan, dokter juga nanya dulu nih penyakit kenapa, sebabnya apa gitu ya, terus bagaimana kronologisnya gitu kan gitu ya, nggak langsung si dokter kasih obat gitu enggak kan gitu. Nah disinilah kita harus tahu sebagai seorang dai ya gitu. Dai itu bagaimana seseorang itu dengan metodenya, dengan uslubnya itu, dengan uslub ya, dengan jalannya itu bisa mempengaruhi orang gitu ya. Itu sebenarnya bukan target ya, bukan target seorang itu bisa dipengaruhi oleh kita gitu ya, sampai berbuat baik dan sebagainya, bukan ya. Targetnya mah kan bisa menyampaikan kebaikan ya gitu. Targetnya bisa menyampaikan kebaikan itu, bukan masalah jamaah, bukan masalah amplop kemudian amplop jadwal dan sebagainya, enggak bukan masalah itu ya. Dakwah itu bukan masalah jadwal gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi bagaimana ilmu itu bisa tersampaikan gitu ya. Karena kan baliguani walau ayatan itu bagaimana seorang itu ya sampaikan ya, bukan hasilkan ya. Sampaikan dulu ya. Sampaikan dulu, tapi tentunya dengan metodenya bagaimana nanti bisa berhasil ya gitu. Tapi kalaupun misalnya di luar keberhasilan, di luar harapan ya, di luar ekspektasi ya, jangan gantungkan ekspektasi kepada selain Allah ya. Ini yang selalu saya ingatkan, selalu saya kuatkan, bahwa jangan gantungkan ekspektasi kita kepada selain Allah.
nanti kita malah kecewa ya gitu. Pada orang kecewanya gitu. Ini kita sudah merekrut gurunya jago bahasa Arab ya, gurunya jago dakwah gitu. Harapannya anak-anak bisa jago bahasa Arab, jago dakwah, sudah yang bisa lah gitu. Gitu. Jadi terlalu besar menggantungkan ekspektasi kepada si fulan yang kita rekrut sebagai guru. Gitu ya. Ya bagus kalau nambah amunisi itu ya, nambah amunisi seorang guru untuk mengajarkan demikian ya gitu. Mengajarkan tahsin dengan benar, mengajarkan dengan bahasa Arab baik ya gitu dan sebagainya gitu ya. Bagus nambah amunisi gitu ya. Tapi jangan sampai kita menggantungkan, menyandarkan ekspektasi padanya gitu ya gitu. Untuk nama terjantan gitu ya. Jadi ya, asal ganti lah gitu ya. Keluarkan ya gitu kan. Jadi karena kita terlalu menggantungkan ekspektasi padanya gitu. Kalau kita ya cuman niatnya nambah amunisi ya ini sebagai kebaikan, kemudian juga tentunya sebagai warna itu ya, celupan untuk tentunya menjadikan lebih baik pada lembaga kita gitu ya. Kemudian juga menambah amunisi bukan hanya sebagai cadangan tapi sebagai penambah kontribusi gitu ya. Gitu. Hasil ya serahkan pada Allah ya gitu. Ekspektasi serahkan pada Allah gitu ya. Gitu. Ya. Nah, inilah juga yang namanya dakwah gitu ya. Serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan kita menggantungkan ekspektasi dengan metode kita, dengan orang-orang yang kita rekrut, dengan si fulanah, janganlah gitu. Nantinya kita malah kecewa, nggak jadi gitu ya. Gitu. Kalau kita ekspektasi saja kepada Allah ya gitu. Ya. Ekspektasi kepada manusia nggak ada apa-apanya ya gitu. Maka dakwah itu bisa berlangsung dengan tentunya harapan yang besar, kita sandarkan dakwah kita juga kepada Allah ya gitu. Nah ini juga kan jadi luar biasa yang bahas seperti ini ya gitu. Nanti kita akan mengenal apa itu albir ya. Nah itu latihan di bahasan berikutnya ya. Barakallahu fikum, wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina bil hikmah wa lana min husda. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.